Jadi ini cirinya teori konspirasi. Siapa yang punya pengetahuan, dia punya kuasa. Biasanya mereka ini merasa hebat karena tahu hal yang rahasia yang orang lain tidak tahu. Jadi ada kebanggaan tersendiri kalau bisa bercerita sesuatu yang orang lain tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita masih ada di sesi cara pandang yang berbeda. Ini kalau malam hari ini kita akan latihan berpikir rasional. Jadi ngaji filsafat ini macam-macam temanya. Ada kalanya ngajak kita berpikir, ngajak kita hidup secara spiritual. Ada kalanya ngajak hidup kita bermoral. Kadang juga mengajak kita hidup secara rasional. Malam hari ini kita akan belajar hidup rasional dengan mengulas satu isu yang menurut saya ini nanti bisa kita jadikan semacam senjata. Karena belakangan banyak sekali model-model berpikir semacam ini. Jadi malam hari ini mungkin semacam literasi untuk menghadapi banjir informasi yang macam-macam. Salah satu jenis informasi yang perlu kita waspadai itu namanya konspirasi teori. Ada apa di balik konspirasi teori? Ya nanti kita lihat ya, mengapa sih ini penting kita permasalahkan. Baik, bismillah, pelan-pelan. Mungkin materinya agak panjang malam hari ini. Teman-teman fokusnya disiapkan, semoga tidak ngantuk. Kalau ngantuk itu berarti rezeki. Karena sekarang banyak orang sulit tidur ya. Bismillah, kita mulai. Ini kayak kuliah beneran ya. Biasanya ada ceramah-ceramahnya. Sekarang kita belajar beneran. Ini materinya sangat materi kuliahan, materi kampus. Bismillah, mari kita mulai. Materi yang pertama. Sebelum kita ke teori konspirasi, kita ke konspirasinya dulu ya. Karena sebenarnya definisi konspirasi itu ya netral saja. Kita sering mungkin pakai istilah persekongkolan atau kong kali kong. Itu konspirasi. Jadi konspirasi itu persekongkolan untuk melakukan satu rencana besar yang sifatnya rahasia. Nah, itu namanya konspirasi. Diam-diam semua ada sekelompok orang yang merencanakan sesuatu yang orang lain tidak boleh tahu. Itu namanya konspirasi. Secara umum konspirasi ini biasanya sifatnya negatif, meskipun bisa juga positif. Tapi biasanya istilah konspirasi ini dipakai untuk sesuatu yang negatif. Jadi orang jarang pakai istilah konspirasi untuk yang positif. Biasanya untuk yang negatif. Misalnya kalian kan tidak pakai istilah, Pak, saya dan teman-teman berkonspirasi untuk memberi kejutan teman saya waktu ulang tahun. Itu kan kalian kan tidak pakai istilah konspirasi kalau untuk yang seperti ini. Nah, konspirasi itu biasanya dipakai untuk yang negatif. Nah, cirinya rahasia. Ya kalau diberitakan namanya bukan konspirasi. Kalau diberitahukan kemana-mana ya namanya bukan konspirasi. Jadi cirinya konspirasi itu kenapa disebut konspirasi? Karena rahasia. Itulah mengapa nanti muncul teori konspirasi dengan definisi yang agak berbeda dengan konspirasi ini.
Jadi teori konspirasi itu kelanjutannya konspirasi, tapi dengan konotasi yang lebih negatif. Ini paling tidak kita kenal ya konspirasi ini sekarang. Jadi definisikan saja konspirasi itu kong kali kong, persekongkolan jahat. Nah, orang sering pakai istilah ini. Kalau sampai di sini masih netral. Nah, ini ada cirinya. Kalau teman-teman ingin mendalami istilah konspirasi, yang pertama pelakunya tersembunyi. Tapi biasanya kelompok konspirasi itu. Ada konspirasi untuk menjatuhkan pemerintah misalnya. Itu kan tersembunyi orangnya. Kalau tidak tersembunyi namanya pemberontakan. Nah, jadi biasanya kelompok, bukan orang. Jadi tidak orang per orang. Ciri kedua, tujuannya biasanya ilegal atau jahat. Jadi makanya tadi saya sebut ya istilah konspirasi biasanya tidak untuk yang menyenangkan, menguntungkan. Yang ketiga, melakukan hal-hal yang diatur sebelumnya. Jadi bukan melakukan hal-hal yang serampangan, ngawur, enggak. Dan yang keempat, direncanakan secara rahasia. Boleh kalian ingat-ingat pernah enggak melakukan ini? Kalau pernah berarti kalian sedang berkonspirasi. Saya dulu pernah misalnya ya, ini ya kenakalannya siswa saja zaman saya sekolah dulu pernah berkonspirasi gimana caranya agar gurunya tidak jadi ngajar. Jadi dulu saya zaman kuliah S1 ada dosen yang kalau ngajar beliau ini dikte dengan catatan beliau sendiri. Nah, terus kami sak kelas bersepakat, yuk biar kuliahnya hari ini libur, ayo kita curi bukunya dosen ini. Beneran itu jahatnya konspirasi. Jadi bareng-bareng kemudian diam-diam bukunya kita ambil, kita sembunyikan. Dosennya bingung, wah bahan ngajarnya kok hilang. Nanti ngajarnya pakai bahan apa, dan sukses akhirnya kuliahnya libur. Nah, ini sejenis konspirasi, persekongkolan jahat, diam-diam direncanakan, kemudian sifatnya negatif, bareng-bareng. Coba tidak bareng-bareng itu kebongkar mesti. Jadi itu cirinya konspirasi. Mungkin kalian juga pernah begitu ngerjain temanmu. Itu kadang-kadang ya sejenis konspirasi juga. Jadi temannya lagi asik ngapain, sandalnya disembunyikan. Nanti lagi mandi, anduknya kamu bawa lari. Disepakati bareng-bareng, disembunyikan, jangan dikasih tahu. Nah, ini jenis konspirasi. Ya itu contoh sederhana, ya contoh besarnya bisa urusan-urusan besar. Nanti kita lihat ya ada banyak contoh-contoh. Nah, dari konspirasi sekarang kita ke sini. Kalau teori konspirasi beda lagi ceritanya. Teori konspirasi itu kadang disetarakan dengan hoax, disetarakan dengan fake news, kebohongan-kebohongan. Kalau teori konspirasi itu satu penjelasan yang menuduh. Nah, kata-kata menuduh ini nanti jadi kunci. Berarti masih belum tahu pastinya. Menuduh sekelompok orang sedang melakukan konspirasi. Sederhananya itu teori konspirasi itu. Jadi kita menuduh ada konspirasi yang sedang dilakukan dalam hal ini. Padahal kita tidak tahu pastinya, padahal kita tidak punya data. Itulah yang disebut teori konspirasi. Ini agak unik ya, diawali kata teori tapi maknanya jauh berubah.
Jadi ini istilah populer, sering dipakai untuk merujuk kalau ada orang kok dikit-dikit, wah ini mesti ada yang bersekongkol ini. Nah, itu kita menyebutnya itu jenis teori konspirasi. Cirinya apa teori konspirasi itu? Yang pertama, diyakini meskipun tidak ada buktinya atau buktinya lemah. Kenapa kok teori ini diyakini? Karena tidak ada penjelasan yang memuaskan tentang hal itu. Biasanya dalam situasi ketika tidak pasti, ketika kita bingung, ini apa yang terjadi sebenarnya. Terus dalam situasi seperti ini sering muncul teori-teori konspirasi ini. Kemarin teman-teman ngalami waktu COVID. Banyak sekali itu cerita-cerita jenis teori konspirasi ini. Nanti kita lihat ya. Jadi dalam situasi krisis, situasi sulit, situasi serba tidak jelas, itu orang menebak-nebak dan biasanya ada yang ngarang, mengasumsikan saja, menuduh. Meskipun kadang tidak jelas yang dituduh siapa. Karena konspirasi itu kan rahasia. Jadi ketika nuduh itu ya tidak tahu kelompok mana, tapi kita bilang saja ini mesti ada yang berkonspirasi. Nah, baik, jadi itulah yang dimaksud teori konspirasi. Makanya ada yang menyatakan begini, ini profesor dari University of Kent, Karen Douglas, kata beliau, teori konspirasi itu tumbuh subur di masa krisis. Kenapa kok orang bikin teori konspirasi? Karena teori konspirasi cenderung melingkupi peristiwa besar yang memerlukan penjelasan besar. Penjelasan kecil itu biasanya orang tidak puas. Kalau kita tanya, kenapa ya kok kemarin virus corona menyebar itu? Ya karena virusnya berkembang biak, bermutasi. Itu kan jawaban sederhana. Dan kita tidak puas kalau hanya itu. Kurang mantep lah, maksud cuma begitu. Terus dikarang-karang lah ada konspirasi ini, konspirasi itu, wah negara ini sedang merencanakan ini itu. Itulah teori konspirasi. Ya kalau informasinya jelas orang tidak bikin teori konspirasi. Tapi karena informasinya serba tidak jelas, membingungkan, muncullah teori-teori konspirasi. Jadi orang itu senang kalau ada peristiwa-peristiwa dengan sebab besar. Nanti kita dalami sampai detail mengapa bisa begitu. Baik, jadi ternyata teori ini medan suburnya adalah situasi ngambang, situasi krisis, situasi tidak jelas. Maka kalian kalau menghadapi situasi seperti itu mulai waspada. Sebentar lagi mesti muncul macam-macam tuduhan-tuduhan jenis konspirasi ini. Apalagi lewat medsos. Itu saya kasih contoh beberapa ya. Saya baca misalnya, ini tadi saya googling sebentar, banyak sekali. Misalnya ada yang bilang satu ketika pemerintah Amerika itu menyebarkan bahan kimia ke atmosfer dengan senjata kimia namanya chemtrail, yang itu untuk biar semua orang dunia terpengaruh dan patuh pada Amerika. Ini membuktikannya sulit. Tapi ada yang seperti itu. Atau yang nomor 2, keluarga Rothschild. Rothschild ini bapak perbankan dunia, bapak finansial dunia, orang yang sangat kaya. Nah, dia ini dianggap yang ngatur keuangan dan perdagangan global selama berabad-abad. Itu jenis konspirasi juga. Atau kalian mesti sering dengar ini, peristiwa 9/11 itu hasil karya orang dalam sendiri sebenarnya. Itu jenis konspirasi juga. Membuktikannya sulit. Apalagi corona. Itu saya sertakan 3 itu. Virus corona itu sengaja diciptakan oleh Cina sebagai senjata biologis untuk memusnahkan manusia. Itu saya lihat ada kemarin ramai sekali ini dibahas, didiskusikan. Tapi ya sampai sekarang pembuktiannya tidak ada. Itu yang disebut teori konspirasi. Atau ada tandingannya, mungkin dari Cina ini tidak terima kok saya dibikinkan fitnah
bikin senjata biologis. Oh enggak, itu bukan Cina, Amerika. Jadi tentara Amerika itu membawa virus ke Wuhan. Harusnya Amerika dari labnya Amerika itu. Jadi ini jenis-jenis teori konspirasi. Atau kemarin waktu vaksin itu ada, saya baca itu, Bill Gates itu sedang bikin vaksin yang sekaligus ada chipnya. Jadi nanti orang yang divaksin itu berada dalam kantornya Bill Gates. Dan itu ya kita kok ya setengah percaya gitu loh, yang gitu-gitu. Tapi ya memang kita itu seneng dengan berita-berita kayak gini, kan menarik. Daripada berita-berita simpel dan datar. Kalau ceritanya hanya virus corona semakin menyebar karena virus yang lama bermutasi, mutasinya karena iklim cuaca, kita kan tidak terlalu tidak menarik. Tapi lebih menarik, wow ini sedang pemusnahan global ini senjata kimia yang diciptakan tapi gagal. Kayak gini kita menarik. Jadi ini contoh-contoh. Ada lagi saya ambil contoh. Kalian mungkin pernah dengar namanya Illuminati. Wah itu ada apa saja. Ya saya tidak tahu. Tapi memang organisasinya ada. Tapi kalau dalam sejarah organisasi ini tidak sekuat itu nanti. Tahun 80-an organisasi ini sudah bubar sebenarnya. Tapi ada peristiwa besar apa saja. Itu saya lihat di komen-komen medsos kadang-kadang, wow ini pengaruhnya Illuminati, Freemason. Dan itu istilah-istilah yang akrab sekali di telinga kita. Jadi dia ini yang menguasai dunia. Apalagi mungkin teman-teman lihat ada simbol mata itu kan. Wah setiap kali ada gambarnya mata kita curiga. Wah itu dokter-dokter mata itu agen Illuminati semua itu jangan-jangan. Nah, jadi ini salah satu contoh. Saya baca lagi ada yang sering sekali di berita ya, pendaratan palsu di bulan. Itu ada teori konspirasinya bahwa itu tidak di bulan beneran itu NASA itu bikin panggungnya saja yang kayak bulan terus disyuting disiarkan lewat televisi. Itu dalam rangka perlombaan luar angkasa itu melawan Uni Soviet saat itu. Tapi ya hanya di titik itu saja, pembuktian lebih lanjutnya tidak ada. Yang paling menarik ini baru saya temukan. Ada konspirasi bilang bahwa virus corona dulu itu menyebarnya karena jaringan 5G. Jadi itu kan awal-awal mulai ditemukannya jaringan 5G bareng dengan corona. Wah, dianggapnya itu sebabnya itu. Jadi lewat menara-menaranya, towernya 5G itulah virus corona menyebar. Dan itu tidak di Indonesia, di luar negeri banyak yang percaya. Banyak menara-menara telekomunikasi dibakar. Di Inggris itu banyak ahli-ahli telekomunikasi, ada 40 insinyur yang diserang. Karena dianggap ini penyebabnya mereka ini mengembangkan teknologi 5G. Sehingga virus corona menyebar. Ini contoh-contoh ya yang serius. Ada tadi baru saya baca Kaisar Romawi yang namanya Nero. Itu yang bunuh diri tahun 68 Masehi. Beliau memerintah sejak tahun 54. Ini kaisar paling sadis sepanjang sejarahnya Romawi. Dia ini membunuh ibunya sendiri, membunuh saudara-saudaranya sendiri. Bahkan membakar ibu kotanya sendiri, Roma. Ketika diprotes oleh rakyatnya, kenapa ibu kotanya kok dibakar? Dia tidak ngaku, dia bilang ini kelakuannya orang-orang Kristen. Dengan cara itu terus dia membantai orang-orang Kristen. Ini kan sadisnya luar biasa. Tapi ada yang bilang Nero itu sebenarnya tidak mati beneran. Nanti di akhir zaman dia balik lagi. Kalau kalian masih mending ya Imam Mahdi. Ini Kaisar Nero yang akan balik lagi. Ini sejenis konspirasi teori. Kalian mungkin dengar pembunuhan pemimpin diiringi cerita-cerita konspirasi teori. Pembunuhannya real, tapi banyak narasi-narasi teori konspirasi di baliknya. Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-14, John F. Kennedy, Martin Luther King Jr. Itu kan masih ada.
Saya lupa membaca di mana itu, ada yang unik, ada yang bilang, bahkan ada yang bilang Presiden Soekarno itu sebenarnya masih hidup. Jadi dia bisa ditemui di mana gitu. Nah, kalau Hitler itu meninggalnya di Garut sebenarnya. Kalian tidak tahu saja, ada bukti-buktinya konkret. Nah, ayo, kadang banyak ya kalian baca yang kayak gini-gini. Itu jenis konspirasi teori. Apalagi kematian-kematian selebriti, Elvis Presley, Putri Diana, Kurt Cobain, John Lennon, Paul McCartney. Bahkan ada yang bilang beberapa artis itu sebenarnya sudah lama mati. Yang sekarang tampil gantinya saja, jadi kematiannya tidak dikabarkan. Karena manajer dan perusahaannya khawatir nanti rugi, jadi dicari orang yang mirip. Nah, di situ saya tadi baca berita Paul McCartney itu sebenarnya meninggal tahun 68. Kecelakaan mobil, tapi terus diganti dengan seorang anak yatim dari Skotlandia. Namanya Billy Shears. Nah, jangan-jangan idolamu juga begitu, sudah tidak ada sejak dulu, itu mirip saja. Dan itu yang ngatur ya kelompok Illuminati, Freemason. Oke ya. Baik, yang seperti ini namanya konspirasi teori. Malam hari ini kita perdalam ini ya, mengapa bisa begini. Pasnya bagaimana, cara menyikapi yang tepat bagaimana. Jalan berpikirnya pengikut teori konspirasi itu seperti ini saya tulis ya. Ada satu kelompok orang merencanakan sesuatu yang jahat secara rahasia. Tapi kita kan bukan orang bodoh, kita ini pinter, jadi kita tahu itu ada persengongkolan di situ. Nah, ini gaya teori konspirasi sudah. Kita itu selama ini dibohongi, aslinya tidak begitu. Nah, itu kalimat-kalimat yang biasa dipakai. Biasanya asumsinya yang pertama, yang kelihatan itu bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya kita tidak tahu. Ada konspirasi di baliknya. Tidak mungkin kebetulan, semuanya sudah diatur. Nah, terus yang keempat, mereka itu jahat. Dan tujuan mereka kalau tidak kekuasaan, ya kemenangan, ya dan lain sebagainya. Kepemilikan, kesenangan terjadi. Pokoknya intinya kita itu dicurangi. Mereka bersekongkol untuk menyusahkan kita. Jadi mereka bersekongkol untuk merebut kekuasaan, merebut kemenangan, merebut. Ini namanya teori konspirasi. Ya, biasanya termasuk tahun depan misalnya di masa-masa pemilu itu macam-macam teori konspirasi yang muncul. Itu pentingnya kita belajar ini biar nanti bisa lebih kritis lagi. Kita tidak mudah tertipu oleh guyuran teori demi teori konspirasi. Karena memang teori ini menarik. Jadi cara menjelaskannya itu menarik bagi kita. Sehingga kita terus cenderung setuju. Itu salah satu triknya di situ. Baik, saya lanjutkan. Cuma memang secara konotatif istilah ini sifatnya negatif. Secara konotatif itu maksudnya kalau ada orang bilang itu hanya teori konspirasi, itu sebenarnya itu tidak benar, nama lain dari itu. Jadi kalau kalian pakai istilah teori konspirasi itu berarti untuk yang negatif ya. Kalau ada orang nyebut kamu, kamu itu mikirnya kok teori konspirasi, jangan bangga. Oh berarti aku pinter ya bisa tahu konspirasi. Tidak begitu itu. Hari ini kalau kamu disebut begitu, itu konotasinya negatif. Kalau hari ini banyak untuk mengejek, merendahkan pikiran. Jadi kalau kamu disebut orang, kamu teori konspirasi itu sebenarnya ngejek kamu. Meskipun sebelumnya istilah ini netral saja. Tapi mulai jadi negatif kalau dalam sejarah itu setelah peristiwa terbunuhnya Presiden Amerika, John F. Kennedy. Jadi kita
biasanya disebut paranoid. Kalau mikirnya dikit-dikit konspirasi, dikit-dikit konspirasi, itu orang, kamu parno. Atau paling tidak minimal pengetahuan jenis teori konspirasi ini dianggap sebagai pengetahuan populer saja, bukan pengetahuan ilmiah. Jadi kalau mau dirinci ya secara ini, kalau ini pelajaran epistemologi, jenis pengetahuan kita itu kan ada beberapa. Ada pengetahuan biasa, ada pengetahuan ilmiah, ada pengetahuan filosofis, ada pengetahuan religius, ada pengetahuan mistik, ada pengetahuan populer. Nah, yang teori konspirasi ini pengetahuan populer, berkembang di masyarakat tapi belum pasti kebenarannya. Kalau pengetahuan biasa ya pengetahuan yang kita semua tahu, tidak perlu dipikir dalam, itu pengetahuan biasa. Misalnya, Pak, hujan-hujan gini kok dingin ya Pak? Ya wajar, ya hujan air, ya dingin. Itu kan sederhana, kamu tidak perlu mikir dalam, sudah paham. Pak, ini jam 8:30 perut saya kok kerucuk-kerucuk ya Pak? Oh ya lapar, itu biasa saja. Itu kan pengetahuan biasa, kita langsung paham. Tidak perlu bikin seminar internasional untuk membahas itu. Nah, ada pengetahuan ilmiah. Kalau pengetahuan ilmiah ini harus diteliti, diobservasi, dicari buktinya, dicari datanya. Ada pengetahuan filosofis. Pengetahuan filosofis istimewanya adalah mendalamnya. Jadi tidak berhenti di fakta dan standar, tapi juga ada pendalaman-pendalaman dan perluasan-perluasan. Nanti ada pengetahuan religius, dasarnya ajaran agama. Ada pengetahuan mistik, dasarnya pengalaman keagamaan. Ada lagi yang menambah satu, pengetahuan ideologis. Kalau ini pengetahuan yang sifatnya normatif secara sosial politik. Nah, teori konspirasi ini jenis pengetahuan populer, berkembang di masyarakat tapi belum terbukti secara ilmiah, secara filosofis. Jadi masih perlu pembuktian lebih jauh. Ya nanti kalau sudah terbukti berarti ya benar. Ada juga yang semula statusnya teori konspirasi tapi pada akhirnya benar. Misalnya kasusnya di Amerika, ada kasus Watergate. Ini yang melibatkan Presiden Nixon dan para pembantunya. Itu mereka awalnya dituduh bersekongkol menutupi kasus Watergate. Awalnya orang, ini teori konspirasi, masuk pemerintah begitu. Akhirnya ternyata terbongkar benar. Cuma untuk yang terbukti kebenarannya biasanya istilahnya bukan teori konspirasi, tapi kadang orang pakai istilah jurnalisme investigatif, kayak acara di TV ya. Jadi memang melakukan investigasi, mencari bukti. Bedanya dengan teori konspirasi itu dipercaya begitu saja sudah. Karena hebohnya, karena mengejutkannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, mengapa sih teori konspirasi itu lahir? Setidaknya ada 3 jawaban. Ini kayak ujian ya, ada pertanyaan, ada jawabannya. Yang pertama, kenapa teori konspirasi lahir? Karena orang merasa tidak berdaya menghadapi situasi. Ini kok tiba-tiba ada COVID ini? Apa yang terjadi? Pastinya bagaimana ya? Nah, jadi kita tidak berdaya melihat situasi seheboh ini, tapi saya tidak tahu jawabannya. Asal-usulnya dari mana? Penyebabnya apa? Ini terus membuat orang berspekulasi. Mesti ini dirancang, ini mesti. Tidak mungkin kebetulan ini. Pasti ada kekuatan yang menjadi dalangnya. Nah, kenapa kok orang ingin
orang merasa gelisah, tidak berdaya ketika tidak paham peristiwa yang sedang terjadi, itulah manusia. Manusia itu punya fitrah curiosity, ingin tahu. Rasa ingin tahu itu tidak nyaman. Jadi orang kebingungan itu kan tidak enak. Kenapa kok aku diputus? Alasannya apa? Itu kan kamu gelisah 2 kali lipat. Kalau ngerti alasannya lebih ringan. Tapi ketika kamu tidak tahu sebabnya, kan terus menebak-nebak. Nah, teori konspirasi itu lahir dari mengira-ira, menebak-nebak secara spekulatif. Disitulah lahir, ya namanya spekulasi, kira-kira. Tidak ada datanya, kadang-kadang datanya dibikin belakangan. Ciri kedua, kenapa orang melahirkan teori konspirasi? Karena penjelasan resminya tidak memuaskan. Jadi ureanya kok cuma begitu ya? Masih belum menjawab rasa penasaran saya. Kayak dulu waktu pandemi kan kita juga bingung penjelasannya kok ngene, kadang A, kadang B, bulat, kadang tidak jelas. Terus kita mencari sendiri jawabannya. Penjelasan versi resmi tidak memuaskan kita. Ya kayak tadi loh, pandemi itu ya karena wabah, penyakitnya menyebar, itu saja kan gitu. Tapi terus kenapa sih harus dikarantina, kenapa harus dibeginiin, dibegituin, kenapa vaksin saja sampai 3 kali dan lain sebagainya, itu kan kita masih banyak bertanya-tanya. Sementara penjelasan resminya kurang detail. Dan yang ketiga, kenapa kemudian teori konspirasi itu lahir dan laku? Karena manusia itu cenderung langsung sepakat dengan apapun yang cocok dengan pandangannya sebelumnya. Sampean sudah tidak terlalu suka dengan negara sana, tiba-tiba ada kasus yang bilang negara itu bikin konspirasi untuk merusak kita. Sampean tidak pakai mikir 2 kali, setuju. Sama lah dengan calon-calonan itu kan kadang begitu. Pokoknya calon jagomu, kok ada berita baik langsung setuju, ada berita buruk langsung tidak setuju. Itu manusia. Kata filosof Perancis Sartre, manusia itu sebenarnya yang dicari adalah gema suaranya sendiri. Jadi seolah-olah ini misalnya ya, di ngaji ini kalian suka sama saya. Padahal mungkin tidak begitu. Mungkin yang saya sampaikan cocok dengan keinginanmu selama ini. Begitu saya ngomong yang tidak cocok dengan keinginanmu, mesti sudah mulai kamu mencaci maki lah, mengkritik. Allah, Pak Faiz saja cuma, mesti begitu. Karena manusia itu cenderung mencari gema suaranya sendiri. Makanya kalian yang merasa banyak followernya, sering dipuji dan lain sebagainya, hati-hati. Itu bukan karena kamu yang hebat, tapi karena yang mengikutimu merasa engkau merepresentasikan keinginannya. Begitu tidak cocok, kamu akan ditinggal, bila perlu dimusuhi. Itulah mengapa kadang-kadang kan ada itu artis atau tokoh itu sebelumnya dipuja luar biasa, tiba-tiba drop, tidak disukai karena hanya melakukan satu hal atau salah ucap satu kalimat. Gara-gara itu kamu tinggal sama sekali, karena menurutmu sekarang dia tidak merepresentasikanmu. Maka jangan mengejar kemasyhuran, kamu akan tertipu. Dan itu kan pelajaran dulu pernah saya cerita tentang Maulana Jalaluddin Rumi yang oleh gurunya tiba-tiba disuruh beli arak, minuman keras. Ini kaget Rumi nih, kok beli minuman keras, ini guru sufi nyuruh saya begitu. Pokoknya kata Syekh Samsud Tabriz, tolong kamu belikan minuman keras. Wah, karena takut, Syekh Jalaluddin Rumi bawa botol disembunyikan di balik
jubahnya, terus beli minuman keras. Kok yang dilala toko minuman kerasnya itu melewati perkampungan yang ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Dan mereka tahu, wah, Jalaluddin Rumi beli bir. Itu kan heboh. Wah, rame lah mereka bergosip. Wah, ternyata ulamamu, syekhmu beli bir, beli arak. Katanya haram, malah dia diam-diam beli. Wah, rame dicaci maki. Orang-orang yang semula memuja Jalaluddin Rumi juga mulai melengos. Sudah mulai, alah, ternyata kayak gini ulamaku. Saat itu datanglah gurunya, Syekh Syamsud Tabriz. Wahai Rumi, kamu ngerti kan sekarang seperti apa kekaguman orang padamu? Hanya karena kasus kecil seperti ini saja, kamu dari idola nomor 1 jadi yang paling dibenci. Maka jangan terpesona dengan pujian orang, kekaguman orang padamu. Jadi kalau pakai teorinya Sartre, mereka hanya ingin mendengarkan gema suaranya sendiri. Meskipun bilangnya ingin mencari kebenaran. Oke ya, apalagi misalnya tiba-tiba saya ngomong politik, terus ngomong jago yang saya dukung, wah kamu langsung heboh, wah terus saya dapat banyak musuh yang beda jago dengan kalian. Terus dan itulah masyarakat. Maka pesan saya itu tadi ya, jangan tertipu dengan kemasyhuran, puja-pujinya orang. Tidak abadi. Jadi mereka hanya mengikuti keinginan dan apa yang sebelumnya sudah diyakini. Itulah mengapa teori konspirasi ini kadang-kadang meskipun sangat tidak masuk akal, kita tetap setuju. Kenapa? Cocok dengan aspirasi kita selama ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang cirinya. Gimana Pak saya mengidentifikasi apakah ini teori konspirasi atau bukan? Ini ciri masih umum saja ya. Yang pertama, biasanya teori ini mengklaim bisa menjelaskan yang tidak bisa dijelaskan oleh orang atau oleh keterangan yang resmi. Jadi kalau ada penjelasan biasa, biasanya teori ini bilang, itu kelihatannya saja, di balik itu ada rahasia. Itu ciri-ciri mulai masuk ke teori konspirasi. Terus biasanya cara berpikirnya hitam putih. Jadi kita yang putih, mereka yang hitam. Jadi membagi secara diametral yang hitam dan yang putih. Orang-orang yang berkonspirasi itulah yang hitam. Kalau kita sih kelompok putih. Kemudian yang ketiga, biasanya mereka ini merasa hebat karena tahu hal yang rahasia yang orang lain tidak tahu. Itu yang membuat kadang-kadang kan kita juga ikut semangat nge-share cerita-cerita jenis teori konspirasi ini. Karena rasanya kita itu bangga loh, saya punya informasi rahasia, kamu tidak punya, nih tak kasih. Jadi ada kebanggaan tersendiri kalau bisa bercerita sesuatu yang orang lain tidak tahu. Makanya hari ini itu kan era apa-apa informasi pingin cepat. Karena apa? Karena semakin cepat kita menginformasikan, ada rasa bangga bahwa kita lebih tahu duluan hal yang orang lain tidak tahu. Ini yang kadang-kadang jadi blunder hari ini. Balapan nge-share, padahal kita tidak paham yang kita share apa. Kadang-kadang yang di-share juga begitu. Kamu kok bagi WA ini, kemarin saya sudah dapat WA kayak gini loh 3 kali malahan. Kamu langsung, wah kalah cepet aku, dan kamu kecewa. Jadi kamu tidak mikir yang kamu bagi itu manfaat atau tidak. Kamu hanya mikir ingin menunjukkan bahwa aku lebih hebat dari kalian. Kenapa? Aku lebih dulu tahu hal sepenting ini. Nah itu mental hari ini banyak sudah. Jadi perlombaan nge-share, kadang video, kadang ya ukurannya besar lagi. Ngabis-ngabisin kuota, tidak penting lagi.
Kadang ada yang menjebak itu kan, di depannya kelihatan serius, di belakangnya ternyata enggak. Oke ya, itu logikanya orang hari ini. Ini mungkin imbas, jadi zaman dulu di era awal modern kan ada semboyan dari Francis Bacon bahwa knowledge is power. Siapa yang punya pengetahuan, dia punya kuasa. Nah, itu mungkin bentuk latennya seperti yang kita alami hari ini. Orang berlomba-lomba dulu-duluan informasi. Tidak peduli itu hoax atau bohong atau keliru atau prank. Pokoknya saya sebar dulu. Biar kelihatan bahwa saya lebih update dari kalian. Ketika saya lebih update berarti saya lebih hebat dari kalian. Nah, baik. Jadi kadang untuk hal yang sepele, yang remeh-temeh itu kalian berlomba untuk lebih dulu tahu. Baik, jadi ini cirinya teori konspirasi. Lanjut ya. Kok bisa orang percaya teori konspirasi? Mengapa kok orang percaya? Setidaknya ada 3. Yang pertama tadi ya, membuat orang merasa istimewa karena tahu informasi yang rahasia. Yang kedua, membuat orang merasa hebat. Kita bisa melawan kelompok gelap dan kita adalah kelompok terang. Kita orang-orang hebat yang tidak bisa dibohongi begitu saja oleh para konspirator. Itu orang cenderung percaya. Dan yang ketiga, ini yang mungkin lebih dominan, banyak orang lain yang juga percaya. Ketika banyak yang percaya secara psikologis, kita tergiring untuk mungkin benar itu. Kita pun akhirnya ikut percaya. Jadi, kalau viral kan kita cenderung lebih percaya. Hari ini kan perlombaan viral-viralan. Kita melakukan segala cara untuk viral. Kadang-kadang kita bikin trik. Saya sering sekali ditawari jual beli follower. Kalau 1.000 berapa, kalau 5.000 berapa. Itu karena ini peluang sebenarnya. Karena hari ini apa? Kalian kan mendewa-dewakan like and comment and share. Kalau tidak ada yang like kan rasanya duniamu gelap. Masa sebanyak ini yang nonton kok tidak ada satupun yang jempoli, tidak ada satupun yang like, terus kamu gelisah. Itu mirip seperti ceritanya Jalaluddin Rumi tadi. Kamu menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain. Ya tidak akan ketemu kebahagiaannya. Kadang-kadang orang jempoli itu juga iseng saja kok. Postingan saya loh dijempoli ratusan orang. Ya yang jempoli teman-temanmu sendiri. Ada yang satu orang akunnya 20, ada yang satu orang akunnya 30. Baik, itulah mengapa orang percaya kemudian dengan teori konspirasi.